Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Saudara-saudara sekalian, alhamdulillah bahwa pada saat ini kita dapat melanjutkan perkuliahan kita, di mana pada hari ini kita akan membicarakan atau akan membahas mengenai usul fiqh. Adapun topik yang akan kita bahas, yang akan kita bicarakan pada kesempatan ini terkait dengan sejarah ringkas ilmu usul fiqh dan hubungannya dengan atau perbandingannya dengan ilmu fiqh. Bahwa timbulnya hukum Islam atau hukum-hukum fikih itu timbul bersama-sama dengan timbulnya Islam sebagai agama. Karena agama Islam itu meliputi masalah-masalah akidah, masalah akhlak, dan hukum-hukum amaliyah. Nah, hukum-hukum amaliyah pada masa Rasul itu terdiri dari hukum-hukum Allah dan hukum-hukum Rasulnya, sedangkan sumbernya adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Itulah hukum Islam pada masa Rasul. Adapun hukum Islam pada masa sahabat, mereka para sahabat telah menghadapi banyak kejadian-kejadian yang belum pernah terjadi pada masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kemudian mereka para sahabat melakukan ijtihad untuk memutuskan perkara-perkara dan memberi fatwa mengenai hukum kejadian-kejadian itu. Dengan demikian, sumbernya pada masa sahabat adalah Al-Quran, As-Sunnah, dan ijtihad para sahabat. Kemudian pada masa tabi'in, tabi'in, dan para imam mujtahid sekitar abad kedua dan ketiga Hijriah, di mana daulah Islamiyah sudah semakin luas dan banyak orang-orang yang bukan Arab masuk agama Islam, kaum muslimin tentu menghadapi kejadian-kejadian baru, menghadapi kesulitan-kesulitan, menghadapi perkembangan-perkembangan kemajuan dan perkembangan pemikiran yang kesemuanya itu mendorong para mujtahid untuk bergerak secara lebih luas di lapangan ijtihad. Maka keseluruhan hukum fikih pada fase perkembangannya itu atau pada fase perkembangan yang ketiga ini terdiri dari hukum-hukum Allah dan Rasulnya, fatwa dan keputusan sahabat, serta fatwa para mujtahid, serta hasil istinbat mereka. Sumbernya terdiri dari Al-Quran, As-Sunnah, ijtihad sahabat, dan ijtihad imam-imam mujtahid. Pada masa ini mulailah hukum-hukum fikih itu dibukukan bersamaan pula dengan pembukuan ilmu hadis. Adapun kitab-kitab fikih yang disusun pada masa itu adalah kitab Al-Muwatta', kitab karangan Imam Malik yang sangat terkenal itu, Imam Malik Ibnu Anas, yang pertama kali menurut yang sampai kepada kita. Kitab ini menjadi dasar bagi fikih orang-orang Hijaz. Kemudian Imam Abu Yusuf, sahabat Abu Hanifah, menyusun beberapa buah kitab yang menjadi dasar bagi fikih orang-orang Irak. Yang ketiga, Muhammad bin Hasan, sahabat Abu Hanifah, menyusun kitab yang namanya Kitab Dhahiri Riwayati Sittah yang mendasari fikih madhab Hanafi. Dan selanjutnya adalah Imam Muhammad ibnu Idris Asy-Syafi'i menyusun kitab yang namanya Al-Um, kitab yang sudah cukup terkenal yang menjadi landasan bagi fikih madhab Syafi'i.
Kemudian sekarang kita akan melanjutkan pada ilmu usul fikih. Adapun ilmu usul fikih itu baru timbul pada abad kedua Hijriah. Karena pada abad yang pertama Hijriah, yaitu pada masa sahabat, ilmu-ilmu usul fikih ini memang belum perlu atau belum diperlukan. Mengapa? Karena sahabat-sahabat itu sempurna pengetahuannya tentang bahasa Al-Quran, yaitu bahasa Arab karena memang bahasanya sendiri, dan mengetahui pula sebab-sebab turunnya, rahasia-rahasia syariat dan serta tujuannya. Hal ini disebabkan karena mereka dapat bergaul langsung atau berhubungan langsung dengan Nabi Muhammad SAW. Oleh karena itu, mereka tidak memerlukan peraturan-peraturan dan kaedah-kaedah di dalam mengambil suatu hukum atau di dalam melakukan istinbat hukum, sebagaimana mereka tidak membutuhkan kaedah-kaedah untuk mengetahui bahasa mereka sendiri, yaitu bahasa Arab. Akan tetapi, walaupun demikian, pemikiran mengikuti suatu aturan tertentu dalam mengistinbatkan hukum itu sebenarnya telah ada semenjak adanya fikih. Mengapa demikian? Ya karena fikih itu memang menghendaki adanya aturan-aturan untuk istinbat. Karena kalau tidak ada aturan maka bisa-bisa istinbatnya salah. Walaupun aturan itu pada saat itu memang belum jelas, belum merupakan kaidah. Nah, demikian keadaannya di masa sahabat dan tabi'in. Sesudah Islam meluas sekitar abad kedua Hijriah dan bangsa-bangsa Arab sudah bergaul dengan bangsa-bangsa lain, maka dibuatlah peraturan-peraturan bahasa Arab yang tujuannya selain untuk menjaga bahasa Arab itu sendiri sebagai bahasa Al-Quran dari pengaruh-pengaruh bahasa lain, juga agar bahasa itu mudah dipelajari oleh bangsa-bangsa lain. Nah, di samping itu banyak peristiwa-peristiwa baru yang timbul dalam segala lapangan hidup. Para ulama pada waktu itu telah tersebar di negeri-negeri yang baru, dan cara berpikir mereka telah dipengaruhi oleh lingkungan-lingkungan di mana mereka berada. Sehingga masing-masing ulama dalam melakukan ijtihad itu menempuh jalannya sendiri-sendiri yang dipandang benar atau sesuai dengan jalan pikirannya. Dengan demikian sudah barang tentu menimbulkan perbedaan. Kenyataan inilah yang kemudian melahirkan ide baru bagi mereka untuk merumuskan kaidah-kaidah syariah sebagai panduan metodologis yang berkaitan dengan dasar-dasar dan tujuan-tujuan syarak di dalam menetapkan hukum. Hal lain yang tidak dapat disangkal adalah pengaruh bahasa lain terhadap struktur bahasa Arab. Kenyataan banyaknya bangsa non-Arab yang memeluk Islam dan pergaulan mereka yang intensif dengan bangsa Arab menyebabkan terjadinya penyusupan bahasa-bahasa asing tertentu ke dalam bahasa Arab. Hal ini tentu banyak menimbulkan keraguan dan bermacam-macam kemungkinan dalam memahami nas syarak. Hal semacam ini tentu menimbulkan ide lain. Nah, artinya hal semacam inilah yang kemudian menimbulkan ide lain, ide baru bagi para ulama untuk menyusun kaidah-kaidah umum yang berkaitan dengan kebahasaan atau kaidah lughawiyah. Begitulah dengan disusunnya kaidah-kaidah syariah dan kaidah-kaidah lughawiyah pada abad kedua Hijriah itu, maka terwujudlah apa yang disebut sebagai ilmu usul fiqh. Nah,
Ilmu usul fiqh menurut Ibnu Nadim, menurut Imam Ibnu Nadim, ulama yang pertama kali menyusun ilmu usul fikih adalah Imam Abu Yusuf. Jadi menurut Imam Ibnu Nadim bahwa ulama yang pertama kali menyusun ilmu usul itu adalah Imam Abu Yusuf, murid daripada Imam Abu Hanifah. Hanya saja kitabnya itu tidak sampai kepada kita. Nah, selanjutnya bahwa pada mulanya ilmu usul fikih itu belum tersusun secara sistematis, tetapi masih terpencar di sana sini dalam kitab-kitab fikih. Karena setiap mujtahid dari imam madhab dan lain-lainnya itu senantiasa menunjuk kepada dalil hukum apabila dia menetapkan sesuatu hukum, kemudian menjelaskannya pula cara istinbatnya. Nah, pada hakikatnya ini juga sudah merupakan ketentuan-ketentuan usul fikih. Adapun yang pertama kali, sebagaimana tadi disampaikan, yang pertama kali menyusun materi usul fikih yang berserakan itu adalah Imam Abu Yusuf, sahabat Abu Hanifah. Sebagaimana hal ini yang disebutkan oleh Imam Ibnu Nadim dalam Al-Fihrasat. Hanya saja yang ditulisnya itu tidak dapat ditemukan lagi, tidak sampai kepada kita kitabnya. Adapun orang yang pertama kali menyusun kaidah-kaidah dan pembahasan ilmu usul fikih dengan teratur dan setiap kaidahnya disertai dengan alasan dan arah pandangan, itu adalah Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, yaitu dalam kitabnya Ar-Risalah, suatu kitab usul fikih yang sangat terkenal. Jadi inilah kitab usul fikih yang pertama yang sampai ke tangan kita. Karena itu Imam Syafi'i terkenal sebagai peletak dasar bagi ilmu usul fikih. Perkembangan berikutnya, para ulama menyusun ilmu ini baik dalam bentuk yang panjang lebar, luas maupun dalam bentuk yang ringkas. Para ulama usul dalam membicarakan persoalan usul fikih tidak selalu sama dalam menetapkan istilah-istilah usul dan juga dalam menetapkan jalan-jalan yang mereka jalani dalam pembahasannya. Karena itu, maka terdapat dua jalan di dalam pembahasan atau penyusunan usul fikih itu, sebagaimana yang terkenal. Yang pertama, jalan yang ditempuh oleh ulama-ulama kalam atau golongan ahli ilmu kalam atau aliran Syafi'iyah. Termasuk ke dalam golongan ini ialah golongan Malikiyah dan Syafi'iyah. Ulama-ulama kalam membuat pembahasannya menurut dasar ilmu kalam, yakni dengan memakai akal pikiran yang rasional dan memakai alasan-alasan yang kuat dalam menetapkan peraturan-peraturan pokok tanpa memperhatikan apakah peraturan-peraturan itu nantinya sesuai dengan soal furu'iyah atau tidak. Tidak diperhatikan oleh mereka. Yang penting mereka mendasarkan kepada pemikiran yang rasional di dalam membuat kaidah-kaidahnya. Di antara kitab yang ditulis oleh golongan tersebut adalah kitab Al-Mu'tamad oleh Imam Abu Hasan Muhammad Ibnu Ali Al-Basri Asy-Syafi'i. Yang kedua, kitab Al-Burhan oleh Al-Juwaini yang terkenal dengan nama Imamul Haramain. Yang ketiga, kitab Al-Mustasfa oleh Imam Abu Hamid Al-Ghazali Asy-Syafi'i. Kemudian datang dua orang ulama besar yang lain yang masing-masing meringkas terhadap ketiga kitab tersebut dalam sebuah kitab yang kemudian disebut kitab Al-Mahsul, yang kedua kitab
Al-Ihkam atau Al-Ahkam oleh Imam Al-Amidi. Dua, jalan yang ditempuh oleh ulama-ulama Hanafiyah atau golongan Hanafiyah. Ulama-ulama Hanafiyah membuat pembahasan dalam usul fikih itu dengan cara memperhatikan furu' atau masalah furu'iyah, yaitu membuat kaidah-kaidah yang sesuai dengan ketetapan furu' yang telah ada, furu' yang telah ditetapkan oleh imam mereka. Kadang-kadang mereka menetapkan kaidah yang ganjil dipandang akal agar sesuai dengan susunan furu' yang telah ada. Di antara kitab-kitab usul yang disusun oleh ulama Hanafiyah adalah Usul Abu Zaid Ad-Dabbusi. Yang kedua, Usul Fahrul Islam Al-Basdawi. Yang ketiga, kitab Al-Manar oleh An-Nasafi. Kemudian datang yang mempersatukan aliran-aliran mutakallimin dan aliran Hanafiyah. Jadi ada aliran-aliran yang ketiga, yaitu aliran yang mempersatukan aliran mutakallimin dan aliran Hanafiyah. Antara lain kitab Al-Ahkam Mudfaruddin Al-Baghdadi, At-Tawdih oleh Sadrut Syariah, kitab At-Tahrir oleh Al-Kamal bin Al-Himam, kitab Jam'ul Jawami' oleh Ibn Subki. Sesudah ini terdapat pula karangan baru yang singkat dan praktis, di antara lain adalah kitab Irsyadul Fuhul ila tahqiqil haqqi min ilmil usul oleh Al-Imam As-Syaukani. Kemudian kitab Usulul Fiqh oleh Muhammad Al-Khudari Bek. Kemudian ada kitab Tashilul Wusul ila Ilmil Usul oleh Muhammad Abdurrahman Al-Mahlawi. Demikianlah sekitar sejarah singkat mengenai keberadaan ilmu usul fikih dan latar belakang atau hal-hal yang melatari berdiri atau lahirnya ilmu usul fikih ini. Untuk selanjutnya, agar saudara lebih memperdalam di dalam kitab-kitab yang atau buku-buku yang penjelasannya lebih luas, sehingga pengetahuan usul fikihnya itu dapat berkembang atau dapat lebih meluas daripada sekedar apa yang disampaikan pada saat ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.